Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam dan selamat datang yang terhormat Ibu Nela Widiastuti selaku dosen pengampu Public Speaking di Universitas Adirajasa Reswara Sanjaya. Yang terhormat dua pembicara kita pada malam hari ini, Kang Sandi Septian dan juga Bapak Insinyur Agus Rahmat Nugraha. Serta yang terhormat rekan-rekan semua, para peserta webinar yang telah hadir dan ikut berpartisipasi pada malam ini. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahman-Nya, kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam acara webinar malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu edukasi mengenai risiko penyakit menular pada kalangan milenial. Webinar ini bertujuan untuk mengedukasi kepada remaja, khususnya mahasiswa, mengenai pencegahan serta cara mengakses layanan kesehatan terkait infeksi menularnya seksual. Juga diharapkan untuk meningkatkan motivasi para remaja dan mahasiswa agar dapat menghindar dari perilaku seks bebas. Sebelum memulai ke inti acara, saya ada Fananda Ridwan selaku MC acara webinar malam ini memohon izin untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Untuk acara pertama, yaitu pembukaan. Kedua, acara inti yaitu pemaparan materi. Ketiga, sesi diskusi dan tanya jawab. Keempat, penutup. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara webinar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dan diskusi. Akan saya serahkan kepada rekan saya Hilma Arifah selaku moderator di acara webinar malam hari ini. Baik, terima kasih kepada rekan saya Davananda Ridwan selaku MC di webinar malam hari ini. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Nela Widiastuti selaku dosen public speaking di Universitas Adirajasa Reswara Sanjaya, dan juga yang saya hormati dua pembicara pada malam hari ini, yaitu Kang Sandi Septian dan juga Bapak Insinyur Agus Rahmat Nugraha. Dan tak lupa yang saya hormati rekan-rekan, teman-teman, para peserta webinar yang sudah hadir pada malam hari ini. Seperti yang sudah tadi MC katakan, bahwa webinar hari ini mengusung tema edukasi mengenai resiko infeksi menular seksual pada kalangan mahasiswa milenial. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita tahu bahwa mahasiswa itu berada dalam fase transisi dari remaja menuju dewasa. Maka perubahan perilaku pada remaja ini banyak sekali dipengaruhi atau terpengaruh oleh lingkungan sosialnya seperti lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah maupun lingkungan kampus. Apalagi pada remaja ini biasanya masih krisis identitas dan juga proses pencarian jati diri. Dan juga pada masa remaja seperti sekarang ini, saya sering banget mendengar, bahkan melihat di media sosial atau media massa lainnya, mereka kerap kali melakukan penyimpangan-penyimpangan sosial, seperti salah satunya adalah pergaulan bebas. Nah, pada masa ini juga, ternyata remaja memang sedang dalam proses perkembangan hormonal. Nah, perkembangan hormonal ini biasanya memengaruhi perkembangan fisiknya, psikologisnya, dan juga kognitifnya. Dan biasanya hal ini yang menyebabkan remaja mulai menunjukkan rasa ketertarikan pada lawan jenis dan juga ketertarikan pada aktivitas seksual. Dan tentu saja tanpa pemahaman yang tepat dan juga informasi yang salah mengenai masalah ini dapat mengakibatkan remaja menjadi yang pertama beresiko tinggi terkena IMS atau infeksi menular seksual. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sudah penasaran nih tentang apa itu IMS dan juga apa saja dampak gejala ataupun hal lainnya. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, kita akan berbincang-bincang dengan para pembicara pada malam hari ini. Untuk pembicara pertama, ada Kang Sandi Septian,
Tapi sebelum kita berbincang-bincang dengan Kang Sandi, izinkan saya untuk sedikit membacakan profil tentang Kang Sandi ini. Kang Sandi Septian adalah seorang mahasiswa aktif semester 2 pada Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Adirajasa Reswara Sanjaya. Kang Sandi ini memang satu angkatan dengan saya, satu kelas juga, tetapi memang jika dibandingkan dengan saya, wawasan dia lebih luas gitu ya daripada saya. Maka dari itu, kita akan berbincang-bincang sekarang dengan Kang Sandi. Kang Sandi, apakah sudah ada? Bagaimana? Baik, terima kasih kepada rekan Hilma atas pembukaannya. Nah, selamat malam buat teman-teman semua. Terima kasih telah menyempatkan untuk hadir di acara webinar pada malam hari ini. Semoga apa yang akan mungkin kita diskusinya secara santai aja ya, biar nggak pada tegang, biar malam-malam jadi agak santai juga. Nah, jadi buat pembuka nih sebenarnya, kenapa sih yang dijadikan tema itu mengenai penularan penyakit seksual? Padahal kalau dipikir-pikir kan pasti sebagian dari kalian atau mungkin kebanyakan pasti mikirnya, duh pembahasannya tabu banget nih. Nah justru ini sih yang harus diberhentikan gitu. Jadi kita tuh jangan mikir bahwa pembahasan yang mengenai seksualitas itu dijadikan hal yang tabu, karena ya sekarang zamannya udah maju gitu kan, udah nggak kayak zaman dulu yang sedikit-sedikit hal-hal yang berbau seksual itu tabu. Balik lagi ke konteks sih sebenarnya, kita kan pembahasannya itu lebih ke edukasi. Kenapa saya mendorong untuk membahas mengenai si penularan penyakit menular seksual ini tuh karena saya sebagai mahasiswa aktif gitu ya, dan juga sebagai anak muda merasa bahwa saat ini tuh peran anak muda dan perilaku anak muda di media sosial ini udah out of the line ya, udah kelewat batas gitu. Salah satu fenomena yang bisa menjadi contoh misalnya itu sekarang itu fenomena FWB ya, mungkin sebagai dari teman-teman di sini udah pada tahu, atau mungkin ada yang FWB-an juga di sini, bisa nih dijadikan pelajaran ya. Nah, apa sih FWB itu? Nah, secara singkat si FWB itu jadi kayak berhubungan kayak pacaran sih ya, sebenarnya kayak pacaran tapi tanpa terikat oleh hubungan pacaran itu tersendiri. Jadi pacaran rasa teman, teman rasa pacaran lah gitu kasarnya. Dan sebenarnya si FWB ini tuh udah bukan hal baru sih di kita. Kalau mungkin zaman dulu orang-orang lebih mengenalnya kumpul kebo kali ya. Nah, sekarang ini dengan berkembang pesatnya penyampaian informasi dan juga teknologi ya, si para remaja khususnya ini ya, yang kita spotlight, si remaja-remaja yang melakukan FWB ini tuh seperti diwadahi gitu. Apalagi sekarang media sosial itu menjadi salah satu alat komunikasi yang udah nggak bisa lepas lah dari anak muda ya. Jujur gitu, kita juga pasti merasakan hal yang sama, karena untuk berkomunikasi dan juga berbagi cerita kepada orang lain itu emang paling enak lewat media sosial. Apalagi selama beberapa tahun kebelakang kita di landa pandemi gitu ya, penggunaan media sosial pun menjadi lebih intens gitu. Nah, balik lagi ke konteks FWB, saya tuh ngelihat khususnya di media sosial Twitter ya, di media sosial Twitter itu banyak wadah-wadah yang menampung para pelaku si FWB ini gitu. Kayak misalnya saya spill dikit, ada akun Twitternya itu kalau nggak salah FWB Fest ya. Di situ tuh udah kelewat batas banget sih. Jadi orang-orang yang saling berada di si forum tersebut benar-benar membagikan cerita mereka dalam melakukan si FWB ini tuh udah secara vulgar banget gitu. Kadang ada yang membagikan fotonya itu udah sangat tidak senonoh gitu ya. Dan ini tuh yang disayangkan sudah menjadi hal yang dilumrahkan dan sangat biasa, dan hal-hal yang seperti ini tuh kalau dijadikan kebiasaan mau dibawa kemana gitu anak muda Indonesia gitu kan. Sedangkan anak muda Indonesia ini sebagai tombak atau bibit-bibit yang akan membawa Indonesia lebih maju di kedepannya. Nah, bisa mungkin teman-teman kalau ada sempat waktu, tapi jangan ikutan FWB juga ya, bisa sempat dilihat ke akun-akun Twitter gitu ya. Kalau misalnya pada punya Twitter, di sana tuh
banyak sekali pelaku-pelaku yang FWB-an kayak gitu. Nah, tapi kadang ada juga apa sih ya disebutnya tuh kayak manifest gitu ya buat confess gitu, akun-akun anonim. Banyak juga para pelaku FWB itu yang ngaku kalau misalnya minggu kemarin aku baru berhubungan nih sama si A, sekarang aku kena kencing nanah apa gimana gitu kan. Dan mereka itu banyak yang kurang informasi gitu, malah banyak juga yang misinformasi. Dan banyak juga dari mereka yang nggak tahu nih gimana sih cara ngakses layanan kesehatannya gitu. Apa aja sih yang harus dilakuin saat pertama kali terpapar oleh penyakit seksual itu. Dan kebanyakan ya merasa malu sih ya sebenarnya di saat mereka udah terkena si penyakit menular seksual ini tuh merasa malu gitu kalau untuk jangankan untuk ke meminta bantuan ke pusat pelayanan gitu ya, untuk meminta bantuan kepada orang terdekat pun mereka akan merasa sungkan gitu karena merasa bahwa penyakit menular seksual ini tuh aib gitu kan. Nah, di sini saya kenapa ngangkat tema pembahasannya ini tuh supaya berharap nih teman-teman semua, apalagi khususnya yang pada join yang dari kalangan mahasiswa gitu ya, dapat lebih aware dan lebih bertanggung jawab lah sama diri sendiri agar kita dapat terhindar gitu dari si penyakit menular seksual ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin boleh dilanjutkan sama Bapak Agus ya, selaku penjangkau dari Yayasan Graphics yang akan menjelaskan nih bagaimana mungkin caranya untuk menjangkau eh, pusat pelayanan kesehatan yang melayani tentang apa penyakit menular seksual, terus apa aja yang harus dilakuin dan nggak boleh dilakuin. Mungkin Agus akan membahas lebih jauh ya. Boleh moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama kita, Kang Sandi Septian, atas materi dan juga ilmu barunya. Nah, untuk pembicara selanjutnya ada dari Bapak Insinyur Agus Rahmat Nugraha. Dan sedikit saya akan izin untuk membacakan sedikit profil tentang beliau. Bapak Insinyur Agus Rahmat Nugraha ini adalah seorang lulusan dari Institut Pertanian Bogor dengan jurusan agromet pada tahun 1992 dan sekarang bekerja di Yayasan Graphics sebagai pengawas lapangan atau penjangkauan. Nah, Bapak Agus, apakah sudah ada? Ada. Aku Bapak, selamat malam. Malam, Teh Hilma sama Kang Dava dan juga Kang Sandi ya. Iya. Aku izin tidak menampilkan video, nggak apa-apa ya? Iya, tidak apa-apa, Pak. Oke. Ini langsung mulai atau gimana? Atau ada... Jadi begini, tadi kan sudah disampaikan sama Kang Sandi ya, bahwa pembicaraan malam ini itu akan berkisah atau berbicara tentang infeksi menular seksual pada kalangan remaja. Betul, memang saat ini saya menjabat sebagai koordinator lapangan untuk penjangkauan teman-teman populasi berisiko di Kabupaten Bandung. Teman-teman populasi berisiko itu adalah mereka yang secara berdasarkan resiko itu mempunyai kemungkinan lebih besar untuk terinfeksi. Sebenarnya di sini lebih ke HIV, cuman kita tahu bahwa antara HIV dengan infeksi menular seksual itu kawan baik. Jadi ada kaitan yang erat di situ. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana kemudian remaja memang tidak dibiasakan membicarakan tentang seksualitas. Tadi sudah disampaikan bahwa seksualitas adalah hal yang tabu untuk dibicarakan, sehingga banyak teman-teman remaja yang kemudian kurang memahami batasan-batasan apa yang boleh dilakukan. Nah, kemudian kalau sampai melakukan perilaku yang berisiko tadi, apa yang bisa terjadi terhadap kawan-kawan. Jadi kalau di sini saya cuma bilang bahwa saya hanya akan ngomong terkait masalah kesehatan, bahwa infeksi menular seksual tadi sudah disampaikan kaitannya dengan FWB-an atau hubungan relasi seksual yang
dilakukan sebelum pernikahan dan lain sebagainya, itu memang mempunyai resiko untuk mengalami atau terinfeksi dengan infeksi menular seksual tadi, karena yaitu tadi kecenderungan teman-teman yang memang FWB-an itu relatif hubungannya hubungan jangka pendek ya, hubungan yang mungkin hanya sesekali, one night stand atau segala macam, dan itu menyulitkan teman-teman untuk menilai apakah pasangan seksual kalian kemudian bebas dari infeksi menular seksual atau tidak. Jadi kalau saya memberitahukan bahwa dengan semakin banyak pasangan seksual teman-teman, kemudian teman-teman tidak melakukan praktek seks aman, kalau memang yang sudah melakukan itu atau tidak atau belum atau kan kalau misalnya di norma kita adalah mereka yang belum menikah memang tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual dengan pasangan seksualnya ya, karena memang belum ada pernikahan dan lain sebagainya. Nah, tapi fenomena yang sekarang kan memang kita juga nggak bisa pungkiri bahwa banyak dari remaja teman-teman rekan-rekan kita memang sudah melakukan perilaku seksual yang berisiko tadi. Makanya kemudian kalau cara pencegahan terinfeksi menular seksual ya memang kalau kita sebut ada 3 ya. Yang pertama adalah abstinen atau tidak melakukan hubungan seksual sama sekali. Artinya orang yang tidak pernah melakukan hubungan seksual tidak mungkin bisa terinfeksi oleh infeksi menular seksual. Yang kedua, untuk mereka yang sudah menikah, itu memang sangat disarankan atau ya boleh dikatakan diwajibkan lah ya untuk setia dengan pasangan. Sehingga kalau pasangannya cuma satu, kemudian mereka setia, itu infeksi menular seksual tidak mungkin ujuk-ujuk muncul di antara pasangan suami istri dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, kalau ternyata abstinen atau tidak melakukan hubungan seksualnya nggak bisa, kemudian yang tadi setia dengan pasangan yang sah nggak bisa juga, biasanya kemudian baru diberikan alternatif menggunakan kondom atau kalau kita sebut alat proteksi ya, untuk mencegah penularan dari satu orang ke orang yang lain. Jadi kalau misalnya kita mengedukasi tentang kondom, itu bukan mendorong teman-teman yang belum melakukan hubungan seksual untuk kemudian melakukan hubungan seksual, tapi untuk mereka yang sudah melakukan hubungan seksual yang kemudian beresiko, nah itu yang kemudian untuk kita menyarankan penggunaan kondom. Kira-kira seperti itu sih. Jadi kalau memang teman-teman pengen terhindar dari infeksi menular seksual, ya yang penting adalah pertama teman-teman harus tahu edukasinya. Apa sih infeksi menular seksual itu, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara penularannya, dan lain sebagainya. Sehingga kalau pemahaman kita terhadap infeksi menular seksual cukup baik, kita bisa kok menghindari itu dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ya kita menjaga perilaku seksual kita dalam artian kalau memang belum menikah ya ditahan dulu. Nanti dilakukannya setelah kita menikah dan kemudian dilakukannya dengan pasangan sah dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya memang itu tidak bisa terjadi, kemudian teman-teman terinfeksi dengan salah satu infeksi menular seksual, ya kalau aku bilang ya itu harus diobatin. Diobatinnya kemana? Sebenarnya kalau di Kota Bandung, pelayanan terhadap infeksi menular seksual itu sudah cukup banyak. Teman-teman bisa datang ke puskesmas setempat, itu banyak di sekitar kawan-kawan, dan kemudian melakukan pengecekan dan sambil kalau memang ternyata ada infeksinya, diobatin dan lain sebagainya, sehingga bisa sembuh tuntas, tidak menimbulkan gejala, tapi akibat lain yang mungkin muncul bila pengobatannya tidak dilakukan dengan benar dan tepat. Karena aku yakin teman-teman juga kalau misalnya sampai terkena sesuatu, pasti akan malu ke dokter. Karena berpikirnya, aduh jangan-jangan aku dijudge sebagai orang yang nggak benar lah, segala macam. Tapi kalau
dari segi kesehatan sebenarnya sangat tidak diperbolehkan untuk mengobati sendiri, mendiagnosa sendiri, membeli obat sendiri dan lain sebagainya karena belum tentu nih jenis obat yang digunakan cocok gitu. Yang kedua belum tentu nih kalau obatnya cocok juga dosisnya tepat. Sehingga kegagalan untuk mengobati dengan baik dan benar bisa membawa akibat lain, misalnya ada penyakit yang lain yang muncul atau mungkin bisa berakibat menjadi apa ya, kalau beberapa teman kadang-kadang menurut dokter itu bisa terjadi kemandulan dan lain sebagainya. Jadi sangat perlu untuk memberikan edukasi kepada teman-teman mahasiswa. Tapi kalau memang ternyata memang mereka menderita infeksi ya sebaiknya ke dokter untuk diobati dengan tuntas. Kira-kira seperti itu sih. Baik, terima kasih Bapak Agus atas materinya. Kita jadi tahu nih tentang IMS, kita juga tahu cara pencegahannya dan juga kita mengetahui tentang si perilaku remaja gitu ya yang memang pada saat ini tuh agak ngeri juga gitu ya, lihat miris, lihat anak remaja yang memang sudah melakukan hal-hal yang di luar batas wajar gitu. Mungkin sudah sifatnya remaja juga yang selalu pengen tahu dan ingin mencoba hal-hal yang baru meskipun yang dicoba itu belum tentu benar atau salah gitu. Terkadang banyak remaja juga yang mengikuti temannya agar bisa dikatakan ikut tren gitu, apalagi di zaman sekarang ini. Mungkin dari materi cukup sekian dan sekarang kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya yaitu sesi diskusi dan juga tanya jawab. Untuk teman-teman yang ada di room hari ini ingin bertanya boleh silakan tanya dan juga silakan dinyalakan mikrofonnya dan juga kameranya jika bisa. Lalu perkenalkan diri dan sebutkan pertanyaannya dengan jelas dan pelan-pelan saja teman-teman, soalnya kan kita ada di online gitu. Terkadang terkendala sinyal jika kita berbicara terlalu cepat, terkadang tidak terlalu terdengar jelas gitu. Boleh kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand seputar materi hari ini. Boleh? Yang ingin bertanya? Halo teman-teman, ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Ayo nih buat teman-teman, mumpung di sini lagi ada Pak Agus ya, selaku penjangkau dari Yayasan Grafix yang tentunya sangat berkompeten gitu. Iya. Bisa dijadikan kesempatan nih buat teman-teman untuk bertanya di forum diskusi kita malam hari ini. Persilakan ya kepada teman-teman. Susah lagi loh teman-teman jika ingin bertanya. Boleh dari Teh Selma. Ada di kolom chat, akan saya bacakan sebentar. Pertanyaannya, kira-kira kalau penyakit gitu bisa diatasin dengan cara lain nggak selain obat? Bagaimana? Dari Kang Sandi ataupun Bapak Agus atas tanggapan, jawabannya dari pertanyaan Teh Selma. Teh Hilma, itu coba ditanyain penyakit gitu tuh maksudnya apa ya? Karena itu kan aku nggak bisa memahami penyakit apa gitu. Mungkin bisa lebih spesifiknya dipertanyakan ya. Teh Selma boleh penyakitnya lebih spesifiknya apa Teh? Agar tidak ambigu gitu. Boleh. Selagi menunggu Teh Selma, ada pertanyaan juga dari Teh Rani. Bagaimana jika pasangan kita dulunya sering melakukan hubungan seksual, lalu dia sudah bertahun-tahun tidak melakukannya lagi, dan saat menikah, apakah bisa terkena juga? Oke, aku izin jawab yang kedua ya. Boleh, jadi Bapak. Dasarnya begini, jujur tiap orang mungkin punya masa lalu, kita nggak bisa rubah masa lalu. Tapi paling enggak kita lebih fokus ke masa depan, itu yang pertama. Yang kedua,
kalau misalnya teman-teman ada yang mau menikah, sekarang ketentuannya adalah setiap pasangan yang mau menikah itu memang harus dicek HIV-nya, kemudian infeksi menular seksualnya, kemudian nanti ada pertanyaan yang terkait kayak penyakit keturunan segala macam gitu. Fungsinya apa? Supaya kalau memang mau menikah dia punya sesuatu, misalnya ada infeksi menular seksual yang diderita, dia bisa diobatin terlebih dahulu sehingga tidak menularkan ke pasangan. Jadi kalau bicara, aku nggak akan bicara moral, aku hanya akan bicara terkait kesehatan. Kalau dia dulu melakukan, ya itu paketnya masa lalunya dia, ya lebih baik fokus ke depan. Kalau memang ternyata dia sudah tidak melakukan itu dan memang berkomitmen untuk berumah tangga, ya nggak ada masalah. Tapi mengenai masalah kesehatannya bagaimana? Itu tadi, sebelum menikah dilakukan pengecekan. Sehingga kita bisa memastikan bahwa pasangan suami istri yang mau menikah itu memang kondisinya sehat. Mungkin itu aja sih. Oke, baik. Teh Rani, bagaimana atas jawabannya? Sudah puas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Lebih jelas lagi, mungkin? Sepertinya sudah jelas ya. Baik, baik. Terima kasih juga kepada Teh Rani yang sudah bertanya. Pertanyaannya sangat menarik. Lanjutnya dari Teh Selma tadi, katanya penyakitnya lebih ke penularan seksual. Mungkin salah satu penyakitnya kayak HIV. Mungkin ya. Oke, aku coba jawab juga ya. Artinya gini, saat ini hampir semua penyakit itu ada obatnya. Jadi nanti dokter nih yang akan menilai penyakit-penyakit yang mungkin muncul itu apakah bisa diobati atau tidak. Nah, tadi kalau misalnya dispesifikkan kepada HIV, memang sampai saat ini HIV belum bisa disembuhkan total. Dalam artian virusnya bisa hilang dari tubuh orang yang bersangkutan, itu memang belum bisa. Tetapi HIV bisa dikendalikan. Pengertian bisa dikendalikan adalah orang dengan HIV positif, dia sekarang tersedia namanya obatnya itu ARV, antiretroviral, itu berfungsi menidurkan atau membuat si virus tidak mampu berkembang biak di tubuh orang yang mengidap HIV tadi. Akibat lebih lanjutnya apa? Orang itu akan tetap sehat, akan kembali pulih, akan sama seperti saat dia belum terinfeksi HIV. Kira-kira seperti itu. Jadi cuma bedanya adalah di tubuhnya ada virus yang memang masih harus ditidurkan terus dengan meminum obat secara rutin. Tapi konsekuensi lebih lanjutnya apa? Dia bisa menikah kok, dia bisa punya anak kok, dia bisa tidak menularkan ke pasangannya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada salah satu teman kita terinfeksi HIV, ya sudah, nggak apa-apa. Karena dia tidak akan menularkan ke kita melalui melalui kehidupan sosial ya, maksudnya berjabat tangan, makan bareng, minum bareng dan lain sebagainya. Dia tidak akan menular melalui hal-hal seperti itu. Dia hanya akan menular melalui pertukaran cairan darah dan pertukaran cairan kelamin. Jadi nggak perlu khawatir nih kalau misalnya ada salah satu teman kita ternyata HIV positif, ya sudah biarkan saja. Yang penting kita mensupport dia untuk tetap berobat dan membantu dia mengatasi masalah-masalah di kehidupan. Karena terus terang yang sekarang berat adalah bagaimana kemudian stigma sosial dilekatkan ke mereka dan lain sebagainya. Kalau dari segi medis itu bisa diobati. Begitu kira-kira. Oke, baik. Bagaimana Teh Selma jawabannya? Apakah sudah puas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Boleh? Oke, baik. Terima kasih juga Teh Selma atas pertanyaan yang menarik. Jadi memang semua penyakit pasti ada obatnya gitu ya, meskipun tidak seluruhnya hilang si penyakitnya tersebut dari dalam tubuh kita. Tapi buat teman-teman, daripada kita
Seperti itu, lebih baik kan, seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka dari itu kita teman-teman sebagai seorang mahasiswa yang harus memberikan contoh yang baik untuk adik-adik kita yang berada di sekolah SMA ataupun berada di SMP dan adik-adik kita yang ada dimanapun gitu. Kita harus menjadi contoh yang baik dan dengan tidak melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma sosial maupun norma agama. Karena dampaknya bukan hanya pada masa sekarang, tapi di masa yang akan mendatang juga. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? HIP bisa dikontrol kok, katanya. Ada yang bertanya dari siapa? Keisha. Teh Keisha, gimana kalau pasangan HIV menikah dengan pasangan non-HIV, apa aja yang harus dilakuin? Baik. Dari Kang Sandi, aku yang jawab. Sandi mungkin bisa jawab deh. Saya coba bantu jawab dulu ya. Pak Agus, kalau misalnya ada hal yang keliru boleh minta tolong dikoreksi. Oke, untuk pertanyaan dari Keisha, gimana sih kalau misalnya pasangan HIV menikah dengan pasangan yang non-positif? Apa aja sih yang harus dilakuin? Sebenarnya untuk saat ini di Indonesia udah masuk ya Pak Agus, kemarin berapa bulan ke belakang itu namanya obat pre-exposure. Itu kalau misalnya secara umumnya disebutnya obatnya PrEP ya. Itu tuh obat yang bisa dipakai oleh pasangan yang non positif agar mencegah dia tertular gitu oleh si pasangan yang positifnya tersebut. Dan si pasangan yang positifnya pun kalau misalnya udah rutin minum si ARV-nya itu, dia itu sebenarnya nggak, lebih sedikit bahkan hampir tidak ada ya risiko untuk menularkan kepada pasangan. Cuman si pre-exposure ini itu lebih mempertebal imunitas dari si pasangan yang non positifnya itu agar lebih kuat imunnya dan tidak tertular oleh si pasangan yang positifnya itu. Mungkin dari Bapak Agus ada yang mau ditambahkan atau dikoreksi? Saya boleh persilakan ya. Jadi mungkin saya tambahin sedikit ya bahwa teman-teman yang HIV positif tapi dia kemudian meminum obat ARV tadi dengan baik dan benar, biasanya dalam periode 2 sampai 6 bulan ke depan dia kemudian menjadi tidak infeksius untuk orang lain. Nah, itu bisa dilihat melalui pemeriksaan yang namanya viral load. Viral load itu adalah menilai atau menghitung jumlah si virus dalam satuan volume darah. Pada saat jumlah viral load-nya itu kecil atau kita sebut dengan undetect, itu ada yang di bawah 20 kopi per mililiter darah atau di bawah 40 atau di bawah 100, si orang tersebut nggak akan bisa menularkan ke orang lain. Sehingga pasangan-pasangan yang pengen punya anak misalnya, mereka boleh kok melakukan hubungan seksual tanpa kondom. Karena kan kalau orang pengen punya anak pasti nggak bisa lah ya kalau misalnya masih pakai kondom dan lain sebagainya. Jadi itu yang yang terjadi pada teman-teman yang pengobatannya bagus dalam artian rutin, tepat waktu, tidak bolong-bolong dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau tadi yang terkait yang Sandi sampaikan terkait PrEP, PrEP adalah obat pencegahan supaya orang yang terinfeksi virus HIV, dia di dalam tubuhnya tidak menyebabkan dia HIV positif. Itu misalnya kayak tadi, pasangannya ternyata Odi pasangannya HIV positif misalnya. Sebaiknya sebelum dia undetect, itu memang si yang negatifnya dia boleh minum PrEP. Tapi kalau ternyata pasangan ODIF yang HIV positif tadi sudah undetect, sebenarnya PrEP juga tidak diperlukan. Kira-kira seperti itu. PrEP juga bisa diberikan kepada teman-teman, misal nih yang pekerja seks, yang dia nggak tahu nih bahwa mungkin beberapa pasangannya
pasangan seksual maksudnya ya, itu mungkin punya HIV, kita nggak tahu. Atau memang mereka memaksakan untuk nggak pakai kondom nih pada saat melakukan hubungan seksual dan lain sebagainya. Jadi saat ini teknologi untuk mencegah HIV positif sudah cukup banyak, walaupun secara tradisional itu bisa menggunakan kondom, tapi kalau ternyata pada beberapa kasus kondom tidak bisa digunakan, ya bisa menggunakan PrEP. Tapi yang pasti adalah pada saat ada orang dengan HIV positif dan dia minum obat dengan baik dan benar, dia bisa memutus mata rantai penularannya ke orang lain. Sehingga HIV-nya tetap hanya ada di orang tersebut. Kira-kira begitu. Oke, baik. Bagaimana Teh Keisha? Tadi yang bertanya, apakah jawabannya sudah bisa atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah puas dengan jawabannya? Sepertinya sudah jelas. Terima kasih kembali Teh Keisha atas pertanyaannya yang cukup menarik. Ada satu lagi pertanyaan dari Teh Ica, direct message. Bertanya, kalau buat cara agar terhindar dari penyimpangan seksual pada remaja itu seperti apa ya? Boleh dijawab oleh Kang Sandi ataupun Bapak Agus? Kalau itu mungkin Pak Agus lebih ahli ya dalam menjelaskan. Karena saya tidak ada punya ilmunya mengenai hal itu, saya persilakan untuk Bapak Agus menjawabnya. Oke, kalau bicara penyimpangan seksual, itu akhirnya mainnya ke ranah norma agama, norma masyarakat, dan lain sebagainya. Yang pasti adalah, kalau saya berpikir, memang anak-anak dari usia dini itu memang harus dibekali dengan pemahaman terkait seksualitas. Jadi mereka harus tahu nih organ kelaminnya mereka, kemudian apa yang boleh disentuh oleh orang lain dan lain sebagainya, dan bahkan oleh orang terdekat dan lain sebagainya. Itu yang memang harus kita berikan pemahaman kepada adik-adik kita. Nah, kalau terkait menyangkut penyimpangan seksual, sebenarnya ahli di Amerika bilang bahwa kalau hubungan sejenis, gay dan lain sebagainya, itu tidak dikategorikan lagi sebagai penyimpangan, tapi lebih dikategorikan sebagai variasi seksual yang biasa. Nah, itu tadi pemahaman di kita, apakah mau ikut pedoman yang itu atau mau ikut pedoman terkait norma agama dan norma masyarakat di kita. Itu aku kembalikan ke masing-masing. Tapi yang pasti, bagaimana kemudian kita membekali adik-adik kita dengan pemahaman yang cukup. Itu menurutku jauh lebih penting, dan terus terang aku juga akan lebih ngomong di ranah kesehatannya. Aku nggak akan bahas tentang kejiwaannya segala macam, karena memang aku juga bukan expert di bidang itu. Jadi mungkin itu harus ditanyakan kepada teman-teman dari psikolog nih, kalau menyangkut penyimpangan seksual dan lain sebagainya, karena memang aku bukan ahlinya di situ. Mungkin itu aja sih yang bisa aku jawab ya. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Bapak Agus. Bagaimana Teh Ica, apakah jawabannya sudah puas atau ada yang ditanyakan kembali? Boleh? Ada satu pertanyaan lagi. Teh Ica sudah puas katanya. Terima kasih juga Teh Ica sudah bertanya. Dan ada satu pertanyaan lagi dari Teh Selma. Kenapa obat yang tadi disebutkan hanya bisa memutuskan penularan HIV, sedangkan yang punya penyakitnya tidak bisa disembuhkan? Boleh? Oke, aku coba jawab. Jadi begini, saat ini teknologi pengobatan HIV
belum bisa membuat si virus itu lenyap dari tubuh orang yang minum obat tadi. Nah, kenapa? Karena nanti teman-teman mungkin bisa browsing ya. Karena kalau aku bilang jahatnya HIV itu adalah dia menyerang langsung ke sistem imun kita, sistem kekebalan tubuh kita. Sementara sistem imun kita kan diperlukan untuk membuat kita tuh mampu bertahan terhadap protein aktif yang masuk ke tubuh, kuman dan lain sebagainya. Jadi memang virus itu mampu bersembunyi di beberapa bagian tubuh kita yang obat itu tidak bisa masuk ke sana, sehingga kemampuan obat hanya mampu menidurkan dia, membuat dia nggak berkembang biak. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya bicara kenapa dia bisa memutus mata rantai ini penularan ke orang lain, karena prinsip penularan HIV itu ada 4. Yang pertama, harus ada orang yang HIV positif dulu. Jadi sumber penularannya. Kedua, virus itu harus hidup pada saat akan masuk ke tubuh orang. Pengertian virus hidup itu bagaimana? Karena virus HIV tidak mampu bertahan di luar tubuh manusia. Jadi misalnya dia sudah keluar dari tubuh manusia bersama darah misalnya, kemudian darahnya kering, nah darah itu sudah tidak infeksius lagi. Ya. Kemudian ketiga, bahwa jumlah virusnya itu harus cukup untuk bisa menginfeksi. Ini biasanya bisa digunakan untuk menggambarkan begini. Kenapa sih kalau ciuman nggak bisa menular, padahal di air liur juga ada virusnya gitu kan? Nah ternyata karena jumlah virus di dalam air liur itu sangat sedikit, sehingga perlu 1 galon air liur nih untuk bisa menularkan HIV tersebut ke orang. Tapi kan ciuman nggak mungkin sampai 1 galon ya. Nah itu yang menjawab kenapa ciuman tidak menularkan. Nah kemudian yang keempat, adanya pintu masuk tubuh orang yang HIV-nya negatif. Jadi misalnya aku punya pasangan HIV positif. Nah kemudian darahnya netes ke kulitku misalnya. Tapi kulitku tidak ada luka sehingga si virusnya nggak bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi aku tidak akan tertular. Kira-kira seperti itu. Jadi virus HIV-nya bisa dikendalikan di orang yang HIV positif dan bisa dicegah supaya dia tidak menularkan ke orang lain dengan cara minum obat dengan baik dan benar, karena jumlah virusnya diminimalisir dengan cara tadi minum obat itu membuat si virusnya tidur, membuat si virusnya nggak berkembang biak dan lain sebagainya, sehingga tercapai kondisi undetected tadi yang jumlah virusnya kecil dan dia tidak akan menginfeksi orang lain. Kira-kira seperti itu sih jawabannya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Bapak Agus. Ada satu lagi pertanyaan nih. Wah, banyak juga yang bertanya. Jadi seru. Soalnya kita bisa diskusi juga gitu. Ada dari Falah Zaidan. Kang Falah katanya bertanya, apakah privasi aman jika datang ke layanan kesehatan jika periksa penyakit menular seksual? Bagaimana? Oke. Nah, ini yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman. Jadi pada dasarnya gini, kalau kita datang ke layanan apapun, pasti kita akan diminta data. Data itu maksudnya nama kita, segala macam. Terutama misalnya kita berobatnya ke puskesmas. Kenapa? Karena puskesmas itu kan semua obatnya disediakan pemerintah dan lain sebagainya, sehingga puskesmas mempertanggungjawabkan itu dengan melakukan bahwa obat ini digunakan oleh pasien ini dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya terkait privasi, kadang-kadang gini, privasi seperti apa? Karena kalau kita berobat, kita daftar, itu kan suatu hal yang memang harus dilakukan ya. Tapi kalau privasinya adalah, apakah orang lain akan tahu nih, aku ke puskesmas ini atau aku ke rumah sakit ini berobat penyakit kencing nanah misalnya. Nah, itu nggak mungkin orang lain tahu. Jadi, kalau privasinya harus memberikan data terkait diri sendiri karena kita mengakses layanan itu, ya memang itu harus dilakukan. Tapi kalau misalnya aku berobat HIV, aku berobat karena aku HIV positif misalnya, atau aku berobat karena aku kena kencing nanah misalnya, atau aku berobat karena aku sifilis misalnya, orang lain nggak tahu dan nggak akan tahu. Dan memang kerahasiaan pasien juga memang dijamin oleh Undang-Undang Kesehatan. Jadi
teman-teman jangan takut untuk mengakses layanan kesehatan kalau terjadi sesuatu sama kalian terkait adanya infeksi menular seksual dan lain sebagainya. Yang sering kali jadi masalah adalah teman-teman layanan kadang-kadang menggunakan pendekatan atau menggunakan nilai moral, nilai agama dan lain sebagainya pada saat ngobrol, diskusi terkait infeksi menular seksual ini. Dalam artian misalnya kayak gini, kamu teh belum menikah, masih remaja, belum ini, kenapa kamu melakukan hubungan seksual dan lain sebagainya. Itu yang seringkali menghambat orang untuk datang ke layanan. Kenapa? Karena mereka malu gitu. Wah, aku ditanyanya sampai kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, makanya salah satu tugas kita di lapangan, di layanan-layanan kesehatan adalah menjadikan layanan kesehatan sebagai tempat yang ramah untuk teman-teman. Ramahnya gimana? Artinya pada saat datang dengan keluhan kesehatan, ya sudahlah kita fokus ke kesehatannya saja. Nanti kalau memang mau menasehati, boleh, tapi untuk pasien-pasien yang memang nggak keberatan untuk dinasehati hal-hal seperti itu. Kira-kira begitu sih. Jadi kalau menurutku mungkin teman-teman perlu mencari informasi, puskesmas mana sih yang ramah terhadap teman-teman, puskesmas mana sih yang pelayanannya juga menyenangkan dan lain sebagainya. Karena aku yakin bahwa tiap orang punya nilai sendiri, mungkin pada saat nilainya beda dengan nilai teman-teman yang mengakses layanan, akhirnya terjadi sedikit rasa ketidaknyamanan gitu. Tapi kalau teman-teman sudah misalnya mencari tahu nih puskesmas mana nih yang kalau aku datang aku nggak akan ditanya terlalu banyak, ya teman-teman bisa akses layanan yang seperti itu. Tapi pada dasarnya kalau memang itu kaitannya adalah untuk penegakan diagnosa dari apa yang kita alami, ya menurutku itu hal-hal yang wajar. Tapi kalau memang ternyata teman-teman rada nggak nyaman, ya selama ketidaknyamanannya tidak berlebih, menurutku ya nggak masalah sih. Tapi itu pilihan teman-teman. Teman-teman bisa mencari layanan yang paling ramah, yang nggak akan nanya macam-macam, nggak akan menggunakan pendekatan agama, nggak akan menggunakan pendekatan norma masyarakat, ya itu juga bisa-bisa saja. Ya kira-kira gitu. Artinya ini memang kerja keras kita bagaimana membuat layanan kesehatan menjadi tempat yang ramah untuk teman-teman. Jadi teman-teman datang tanpa kekhawatiran akan dijudge macam-macam, tanpa kekhawatiran akan diperlakukan hal-hal yang nggak enak, tanpa kekhawatiran akan distigma gitu. Itu beberapa layanan sudah seperti itu. Ya. Kira-kira begitu. Oke, baik. Berarti ada baiknya kita mencari dulu layanan kesehatan yang membuat kita nyaman juga seperti ya, agar berobatnya juga jadi lebih enak gitu. Dari Kang siapa tadi? Saya lupa, mohon maaf yang bertanya. Bagaimana? Falah tadi kalau nggak salah ya tadi. Kang Falah, apakah jawabannya sudah puas atau ada yang ditanyakan? Sudah puas sepertinya ya. Sama-sama terima kasih juga Kang atas pertanyaannya yang menarik. Mungkin saya juga ada sedikit menambahkan ya, secara gambaran umum gitu. Layanan kesehatan itu kan ada kode etiknya tersendiri ya, apalagi seperti yang tadi Pak Agus bicarakan bahwa privasi dari pasien itu dilindungi oleh undang-undang yang berlaku gitu. Ada hukumnya nih. Jadi kalaupun misalnya emang ada data bocor atau gimana, sebenarnya kita berhak untuk menuntut si pusat layanan kesehatan tersebut gitu. Nah, jadi buat teman-teman di sini jangan takut gitu kalau misalnya ngerasa pernah melakukan atau mungkin aktif juga dalam berhubungan seksual gitu ya. Seperti yang contohnya tadi FWB kayak gitu. Bisa kok gampang untuk datang ke layanan, bisa yang paling terdekat itu memang dari puskesmas, cuman kan memang sih dari puskesmas itu mungkin akan ngerasa nggak nyaman itu karena puskesmas kan biasanya kita cari yang terdekat dari lingkungan rumah gitu kan, pastinya nanti akan ngerasa aduh kalau misalnya saya periksa di puskesmas itu takut nanti ketemu sama tetangga apa gimana ya, mungkin bisa nanti tanya ke puskesmas misalnya
ada nggak sih layanan atau yayasan luar gitu, misalnya kayak Agus ini kan, Pak Agus kan dari yayasan grafis gitu ya, dia kan berdiri sendiri nih gitu, tidak berada di satu kayak rumah sakit kayak gitu, bisa gitu ditanya ke puskesmas. Biasanya puskesmas itu punya simpen datanya ya Pak Agus kalau nggak salah ya, untuk daftar-daftar yayasan yang bekerja sama. Nah, sedikit informasi juga nih buat teman-teman yang kalau misalnya mau mencoba untuk mengakses pelayanan ini sekaligus seru-seruan gitu ya. Ini kebetulan acaranya diadain sama Yayasan Graphics nih, sama yayasannya Pak Agus. Nama acaranya itu Art Fest. Jadi di sini itu ada art competition, terus bisa free HIV test, free dinner, dan juga ada games. Acaranya itu tanggal 30 Juli jam 6.30 malam. Tempatnya di Yumi Cafe, Warung Lobak Soreang. Nah, buat teman-teman yang memang ngerasa dekat gitu rumahnya dari Warung Lobak Soreang, atau misalnya iseng-iseng gitu penasaran gimana aja sih proses pelayanannya, atau misalnya mau tanya-tanya lebih jauh, kalau misalnya dalam forum malam ini kurang gitu ya, bisa nih langsung datang ke sana, mungkin nanti di sana ketemu sama Pak Agus, bisa tuh sekalian bisa ngobrolnya lebih enak. Nah, tuh. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya terkait kegiatan konseling HIV dan atau infeksi menular seksual, bisa kontak aku ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau kontaknya Pak Agus, boleh nanti. Oh, itu udah tuh, udah di-share langsung. Boleh di-save. Maksudnya, Untuk kalaupun teman-teman. jadi kalaupun emang bukan buat kalian, siapa tahu kan ada teman atau kerabat kalian yang merasa mempercayakan rahasianya itu. "Heeh, aku kayaknya gini 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 deh. Tapi takut nih untuk akses ke layanan kesehatan." Nah, bisa coba dihubungin Agus kalau misalnya untuk yang di Bandung ya, dan untuk yang di luar Bandung pun Agus sepertinya bisa sih punya ada koneksinya ya. Nah, jadi buat teman-teman itu sih jangan takut dan jangan merasa malu ya untuk periksa, karena kesehatan diri sendiri itu sangat penting sih. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Iya, karena kita juga harus bertanggung jawab gitu ya terhadap diri kita sendiri dengan menjaga kesehatan dan mengecek rutin kesehatan kita juga. Ada satu lagi nih pertanyaan dari Kang Jimmy, katanya meskipun memakai kondom, apakah masih bisa terkena infeksi menular seksual? Bagaimana tanggapannya? Baik dari Kang Sandi ataupun Bapak Agus? Jadi gini, kondom kalau kaitannya ini mungkin agak vulgar ya, tapi nggak apa-apa ya, karena teman-teman juga sudah dewasa menurutku. Jadi kalau misalnya nih bicara tentang hubungan seksual yang memakai kondom, berarti kan yang dilindungi adalah sebatas yang tertutup sama kondom ya. Misal cairan, maksudnya misalnya infeksi yang terkait cairan sperma atau lewat saluran kencing dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada nih infeksi yang nggak bisa dilindungi dengan kondom. Misalnya apa? Misalnya kayak sebenarnya bukan infeksi menular seksual ya, atau boleh dikatakan misalnya kayak kutu bayur. Kutu bayur itu adalah, kalau teman-teman nanti lihat, ada yang namanya kutu bayur, skabies, kemudian ada kutil kelamin dan lain sebagainya. Itu penularannya bisa melalui gesekan, melalui sentuhan dan lain sebagainya. Jadi nanti teman-teman silakan browsing. Jadi kondom bisa melindungi banyak, tapi dia tidak bisa melindungi semua. Jadi nanti sangat tergantung dari infeksi apa nih yang dimiliki oleh pasangan seksualnya kita. Kalau dia ternyata misalnya jamurannya bukan di alat kelamin, misalnya di sekitaran, ya kalau nempel ke tubuh kita ya kita juga bisa kena. Kira-kira gitu. Jadi kalau disebut kondom melindungi semua, enggak juga, tapi memang kondom akan jauh lebih baik dipakai karena dia akan mampu melindungi banyak hal. Tapi itu tadi, enggak semua bisa dilindungi oleh kondom, sangat tergantung dari infeksi apa yang dimiliki oleh pasangannya tadi. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Kang Jimmy, apakah sudah puas dengan jawabannya atau ada yang ingin ditanyakan kembali?
sepertinya sudah cukup puas mungkin ya. Dan tidak ada lagi yang bertanya karena waktu juga sudah tidak puas, Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali Kang Jimmy atas pertanyaannya. Mungkin waktu juga sudah mulai di akhir acara gitu ya. Kita juga tadi sudah mendengarkan banyak materi, mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru yang memang bermanfaat sekali nih untuk kita sebagai mahasiswa di kalangan milenial gitu. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dua pembicara pada malam hari ini. Ada Kang Sandi Septian, terima kasih Kang Sandi. Dan juga ada Bapak Agus, terima kasih Bapak atas materinya. Dan tadi juga atas jawaban-jawabannya. Semoga kita semua terhindar dari infeksi menular seksual dan kita juga bisa memperbaiki perilaku kita gitu, yang tadinya buruk menjadi baik lagi setelah mengikuti webinar hari ini. Untuk itu, saya Hilma Arifah, selaku moderator di webinar malam hari ini, pamit undur diri dan akan menyerahkan kembali webinar hari ini kepada rekan saya Dava selaku MC. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Hilma Arifah, telah memandu acara ini dari webinar malam hari ini. Alhamdulillah, serangkaian acara hari ini telah berjalan dengan lancar. Kita sudah ada di penghujung acara. Kita juga sudah mendapatkan banyak sekali ilmu yang baru dan bermanfaat tentunya bagi kita semua. Di sini saya Davan dan Dana Ridwan selaku MC di webinar hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dua pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Kang Sandi dan juga Bapak Agus, yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Juga saya berterima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang sangat antusias mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Untuk menutup acara hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhir kata saya selaku MC di webinar hari ini, mewakili rekan-rekan saya mengucapkan mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan. Saya Davan dan Dana Ridwan, pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir.